Pancasila secara umum adalah prinsip dasar atau asas yang menjadi dasar negara dan ideologi berbangsa Indonesia, yang dirumuskan oleh R. Soekarno dan tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Berasal dari bahasa Sanskerta, panca berarti artinya 5 dan sila berarti prinsip, sehingga Pancasila menjadi pedoman hidup, berbangsa dan bernegara yang melandasi sebuah aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa kita sebut sebagai BPUPKI yang membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Sidang ini berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini ada anggota BPUPKI termasuk tokoh-tokoh nasional seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Mereka inilah yang memberikan berbagai gagasan mengenai dasar negara yang ideal untuk Indonesia yang akan merdeka. Adapun dalam perumusan, Ir Soekarno merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno turut menyampaikan pandangan terkait dasar negara hingga tercetuslah istilah Pancasila yang berarti 5 dasar, yaitu merupakan 5 dasar yang diusulkan oleh Soekarno. Yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945 diubahlah menjadi Piagam Jakarta oleh Panitia 9. Ketuhanan dalam kurung dengan syariat Islam, manusia, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, dan pada 18 Agustus 1945, keputusan ini adalah urutan Pancasila yang kita gunakan sampai sekarang. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial. Asal-usul istilah Pancasila. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 dasar atau 5 aturan. Istilah ini sudah muncul sejak zaman Majapahit dan munculnya 2 kitab penting. Yang pertama ada Kitab Negara Pertama, Empu Paranca 1356 Masehi, terdapat pada pukul 53. Makna Pancasila sebagai pantangan perilaku yang harus ditaati raja. Yang kedua ada Kitab Sutasoma, Empu Tantular abad ke-14, memiliki 2 arti. Yang pertama, Pancasila pendek, berbatu sendi 5 dasar. Yang kedua ada Pancasila panjang, 5 tingkah laku utama Pancasila karma. 5 tingkah laku utama itu adalah: yang pertama ada tidak melakukan kekerasan, yang kedua tidak mencuri, yang ketiga tidak iri dengki, yang keempat tidak berbohong, yang kelima tidak bermabuk minuman keras. Nilai-nilai Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia karena menjadi landasan filosofis dan moral yang menyatukan keberagaman bangsa, serta menjadi panduan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Berikut adalah beberapa cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga, yaitu menanamkan sikap toleransi antara anggota keluarga yang berbeda keyakinan atau pendapat, mendorong semangat gotong royong, dan saling membantu antar anggota keluarga. Yang kedua, di lingkungan masyarakat, yaitu membantu tetangga atau warga yang membutuhkan bantuan tanpa membeda-bedakan, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan. Yang terakhir, di lingkungan negara, yaitu menjalankan pemerintahan yang bersih, adil, dan transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam setiap kebijakan dan tindakan, dan yang terakhir, mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara. Ancaman ideologi asing, globalisasi dan budaya asing, individualisme, polarisasi sosial, penyebaran hoaks, serta lunturnya pemahaman dan internalisasi Pancasila, terutama di kalangan generasi muda. Tantangan 1. Penyebaran ideologi alternatif. 2. Globalisasi dan budaya asing. 3. Individualisme dan konsumerisme. Yang keempat, polarisasi dan fragmentasi sosial. Yang kelima, hoaks dan disinformasi. Yang keenam, kurangnya pemahaman dan internalisasi. Yang ketujuh, pragmatisme dan oportunisme. Cara mempertahankan Pancasila. Yang pertama, pendekatan budaya. Yang kedua, penguatan pendidikan. Yang ketiga, penegakan hukum. Yang keempat, peningkatan ketahanan budaya. Yang kelima, sikap bijak dalam teknologi. Yang keenam, sikap anti radikalisme. Yang ketujuh, membumikan Pancasila. Yang kedelapan, kerjasama kolaboratif. Oke semuanya, jadi di sini saya akan membahas kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, sebelum masuk ke rinciannya,
saya akan menjelaskan definisi dari kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila. Nah, jadi apa itu kedudukan Pancasila? Nah, kedudukan Pancasila adalah posisi atau status Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, artinya Pancasila itu tuh menempati tempat yang fundamental dalam sistem kenegaraan Indonesia, baik sebagai dasar negara, ideologi nasional, maupun sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya definisi dari fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila adalah peran atau kegunaan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nah, kalau kedudukan itu tuh tadi posisi atau status, nah kalau fungsi itu tuh peran atau kegunaan. Nah, fungsi ini terlihat dari bagaimana nilai-nilainya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, maupun bermasyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, pertama kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila yang pertama yang sudah pasti yaitu sebagai dasar negara. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Artinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berpijak pada Pancasila. 2. Sebagai ideologi nasional. Pancasila menjadi pedoman hidup bersama seluruh rakyat Indonesia yang bersifat ideologi terbuka. Artinya, mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Yang ketiga, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila itu tuh mencerminkan identitas dan ciri khas bangsa Indonesia. Nilai-nilainya menjadi pembeda antara bangsa kita dengan bangsa lain. Yang keempat, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kitab MPRS nomor 20/MPRS/1966 menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi. Nah, segala peraturan perundang-undangan itu tuh nggak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima, sebagai perjanjian luhur bangsa. Pancasila adalah hasil konsensus para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Nilai-nilainya disepakati sebagai dasar bersama tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Selanjutnya adalah fungsi Pancasila. Yang pertama, pedoman hidup bangsa. Pancasila menjadi arah dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan. Contohnya, semangat gotong royong sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang kedua, pemersatu bangsa. Pancasila menyatukan keragaman suku, agama, dan budaya. Nah, hal ini juga sejalan dengan sebuah Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan sila ketiga. Yang ketiga, dasar dalam pembentukan hukum. Nah, segala hukum dan peraturan yang ada di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Contoh konkretnya adalah peraturan tentang hak asasi manusia yang sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, sumber inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, nilai-nilai Pancasila menjadi motivasi dalam membangun persatuan, keadilan, dan kesejahteraan. Misalnya, pembangunan pendidikan untuk seluruh rakyat sejalan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, yang terakhir adalah filter terhadap pengaruh asing. Nah, Pancasila berfungsi sebagai penyaring agar budaya luar tidak merusak jati diri bangsa. Contohnya, kita tetap menerima gaya berpakaian modern dari Eropa atau dari Amerika, dari manapun itulah. Nah, namun, tetapi kita tuh tetap menjaga sopan santun sesuai dengan ciri khas budaya Indonesia.